106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good afternoon ya. This time during the next 2 hours you guys are in charge lagi nih dengan aku Yusi tentunya on our beloved segment Dialog Siang. And I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen you have to be smart and energetic. Oke, Smartizen ya, diawali dengan lagunya Yura Yunita nih, yang cinta dan rahasianya nih ya, yang mengawali kita di pagi yang cerah ini. Waduh, ini pagi apa siang by the way? Ya udahlah kita pagikan saja biar masih semangat ya Smartizen. Dan topik kita hari ini nih, kalau misalkan banyak banget hal dari kemarin-kemarin yang Yusi bicarakan tentang banyak hal juga, hari ini Yusi bakal membicarakan tentang Save and Love Our Earth for Better Future. Keren banget gak sih, dari topik of today aja kayak wow, ini sih kayaknya kita banget gitu loh, topiknya kayak kita bakal relate banget nih ya Smartizen. Jadi FYI juga, peningkatan suhu bumi itu sekarang menjadi topik utama ya dalam Conference of Parties 21 atau COP21 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 waktu itu. Jadi COP21 ini di Paris mengadopsi kesepakatan Paris atau Paris Agreement yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata supaya tidak mencapai 20 Celcius di atas suhu sebelum masa revolusi industri, dan mengupayakan lebih lanjut lagi nih sehingga peningkatan suhu gak lebih dari 1,5 OC atau WTOLR 2015 ya. Jadi konferensi tersebut juga melibatkan 195 negara nih Smartizen dari seluruh dunia, termasuk Indonesia dong tentunya, untuk sama-sama menjaga bumi ya, terkhusus suhunya supaya nggak lebih dari 2 OC kayak gitu. Nah, pembuatan kesepakatan Paris merupakan implementasi nih untuk mencapai Sustainable Development Goals-nya atau SDGs-nya nih yang telah disetujui negara-negara anggota PBB pada Februari 2015 lalu. Jadi SDGs tersebut nih memiliki 17 tujuan kan yang kita tahu kan. Salah satunya adalah climate action atau yang merupakan tujuan ke-13 dalam SDGs keanggotaannya kayak gitu ya. Dan kerusakan lingkungan juga ekosistem nih Smartizen itu disebabkan oleh berbagai hal, dan salah satunya adalah penumpukan sampah sisa pembuangan ataupun yang biasa kita sebut limbah ya, yang berasal dari industri maupun rumah tangga nih. Jadi kondisi alam tuh berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir, sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Aduh, ini menurut Jambek et al. 2015 ya, Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah ke laut nih setelah Cina nih Smartizen. Aduh, sad banget ya, tapi itu faktanya gitu loh. Dan menurut Polanski juga 2011 nih ya, green marketing didefinisikan nih sebagai seluruh aktivitas yang telah didesain untuk memfasilitasi setiap perubahan yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan ataupun keinginan manusia gitu loh, dengan seminimal mungkin memberikan dampak negatif ke lingkungan. Jadi kita meminimalisir dampak-dampak negatifnya kayak gitu ya. Melalui green marketing juga nih, tas belanja diasumsikan aman bagi lingkungan kayak gitu toh. Jadi pemasarannya juga dilakukan dengan memotivasi konsumen ya, kamu semua nih konsumennya, untuk lebih bertanggung jawab tentunya sama lingkungan hidup. Betul kan? Betul banget Yusi. Oke, masih banyak banget pertanyaan aku terkait dengan Save and Love Our Earth for Better Future ya tentunya. Jadi Yusi bakal mengundang salah satu sahabat diskusi nih, tapi ya, setelah lagu-lagu aja kali ya, biar enak kali ya, dan juga biar kita leluasa nih nanya-nanyanya sama beliau. Kalau gitu langsung aja Yusi mau puterin lagu dari 5 Minutes Hampa, and enjoy this music Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang. Masih sama di sini ya. Masih sama di sini dong. Masih sama Yusi di sini maksudnya Smartizen. Aduh, siang-siang gini emang enaknya tuh sambil rebahan ya. Tapi jangan rebahan terus. Ayo kita semangat bekerja. Oke, di sini Yusi sesuai sama janji
aku ya sebelumnya bahwa hari ini justru ditemenin sama sahabat diskusi loh untuk membahas tentang si love and save our earth ini nih untuk better future-nya ya Smartizen. Siapakah beliau gitu yang kira-kira menemani aku di siang hari ini selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi beliau adalah seorang dosen FEB nih. Namanya adalah Ibu Widya Nurbakti Pertiwi, SMB MM. Aduh banyak juga ya ternyata. Lulusan dari Institut Manajemen Telkom di University of Telkom, terus juga S2-nya di Universitas Pajajaran nih Smartizen. Keren banget ya. Banyak banget ternyata penelitian yang sudah beliau lakukan di sini, terkhusus dalam hal tentu aja dong yang ekonomian kayak gitu kan. Aku juga ya udahlah ya kayak gitu. Ada juga artikel ilmiah yang sudah terbit kayak gitu nih Smartizen nih. Lalu juga pengabdiannya dalam 5 tahun, Masya Allah sekali ya. Pokoknya ini dosen banget dan cocok banget dijadiin sahabat diskusi Yusi hari ini. Kalau gitu kita langsung aja flip kameranya biar beliau kelihatan gitu loh wajah cantik yang paripurnanya ini nih. Aduh, langsung aja kita say hello buat Ibu. Aku nanya juga kali ya mau dipanggilnya siapa, langsung aja flip dan halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Selamat siang ini kita. pagi. Aku juga bingung sih. Kalau hitungan saya masih pagi. Oh gitu ya. Aku sih pagi ke siang. Jadi hawa-hawanya tuh udah kayak aduh ngantuk, ini siang kayaknya, tapi harus semangat jadi pagi Semangat, gitu iya. ya. Oke Ibu, kira-kira aku tuh manggil Ibu siapa nih enaknya? Ibu ini kah Ibu Widya kah? Ibu Nur, Ibu Bakti, Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi ya, aduh berat sekali nama saya. Aduh, siapa nih enaknya nih? Widya aja. Widya aja ya. Nggak mau Biar Ibu lebih Pertiwi. santai. Nggak mau Ibu Pertiwi. Bebannya berat ya, aduh. Kan itu keren banget ya. Gak sanggup pundak saya. Oh gitu, Masya Allah. Tapi ya Ibu namanya termasuk panjang loh Bu. Memiliki 4 kata itu termasuk panjang. Panjang sekali. Panjang ya. Jadi lagi apa? Tes CPNS pegel juga. Masya Allah. Iya bener banget Smartizen, kalau yang namanya panjang tuh pegel banget kalau lagi ujian. Oke, berarti udah terlatih ya Bu mengisi nama Iya, kalau kayak gitu. zaman sekarang udah nggak ini ya, nggak buletin lagi ya. Kalau zaman saya sih masih buletin. Jadi kalau zaman sekarang sih, masih nggak apa-apa lah. nggak apa-apa Nama lah ya. panjang-panjang juga nggak apa-apa. Nama Udah. panjang dan unik-unik kalau sekarang. Iya benar. Iya, oke, back again with our topic nih Bu. Save and love our earth for better future. Wah keren banget sih ini. Ibu kan sebagai dosen FEB nih ya. Dan tadi di situ ada sedikit menyinggung lah tentang yang namanya green management, green marketing. Nih. Sebenarnya apa sih itu Bu yang dinamakan strategi green marketing itu sendiri? Oke ya, sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi soal green marketing, sebelumnya ada yang pada inget nggak sih yang kemarin kita 22 April ngerayain apa? Yuk, Kak Yusi inget nggak? 22 April? 22 April. Aduh, aku nggak tahu kita ngerayain apa ya. Ayo ngerayain apa? Kan ulang tahun saya kok. Waduh. Apa tuh? 22 April kemarin itu kita peringati sebagai Hari Bumi Internasional. Really? Iya. Oh my god. Oke, Hari Bumi Internasional. Di mana banyak ya, terutama kayak lembaga-lembaga non profit kayak Greenpeace yang lain-lain itu pada bertepatan tanggal segitu tuh ngajak kita semua untuk oke, ayo kita lebih aware lagi sama bumi kita, apalagi sekarang nih kita rasain udah nggak perlu lagi, maksudnya 5 tahun 10 tahun ke depan, tapi sekarang ini cuaca ekstrim udah mulai kerasa kan nih kita. Banget. Hari ini panas, besok hujan badai, betul. terus banjir lagi, terus apa lagi. Nah itulah makanya sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin green marketing ini udah dari tahun berpuluh-puluh tahun ke belakang itu tuh udah jadi ada gitu ya? Iya, udah jadi perhatian para peneliti. Cuman efeknya sampai sekarang itu belum terasa. Mereka meningkatkan awareness, meningkatkan kepedulian segala macam. Tapi efeknya sampai sekarang memang sedikit gitu. Sedikit. Ada sih, tapi ya gitu, belum terlalu berdampak banyak. Nah, itulah makanya green marketing terus kita
suarakan. Nah, apa sih green marketing itu tersendiri? Mhm. Nah, kalau kita ngomongin marketing, ini anak marketing yang baru masuk aja biasanya langsung ngomonginnya apa? Apa tuh? Promosi. Oke. Mereka ngomongnya iklan, marketing Iklan, itu. heeh. Terus apa lagi? Flyer, apa billboard dan lain-lain. Padahal kalau kita ngomongin marketing, marketing itu luas. Dari mulai produk, Produk, pricing, oke, pricing. place sama promotion. Jadi promotion itu cuma bagian kecil. Mhm. Jadi kalau kita ngomongin green marketing, kita ngomongin dari produknya itu sendiri. Idenya itu sendiri harus sesuatu yang green atau apa ya? Green itu peduli terhadap Ramah lingkungan, gitu. ramah lingkungan. Oke. Jadi kalau kita ngomongin green marketing adalah aktivitas marketing atau kegiatan marketing yang di dalamnya ada produk, pricing, apa place itu kita bilangnya distribusi lah ya. Distribusinya, Terus oke. promotion yang ramah lingkungan. Jadi keempat komponen tersebut itu harus kayak aware nih, kalau misalnya produk kita nggak ramah lingkungan ya berarti bukan green marketing, Bukan green kayak marketing ya. gitu. Oke, jadi segala sesuatu yang produk atau idenya ramah lingkungan. Dari place-nya juga dan pendistribusiannya juga kayak gitu ya, Iya. Bu. I see. Oke, lalu tujuan dari green marketing ini selain menjaga si bumi ada lagi tidak? Nah, tujuannya sendiri sebenarnya kalau para pembisnis aware Oke. itu tujuannya buat mereka juga. Oh, gitu. Iya, nggak cuma nggak cuma buat lingkungan. Ganti cita-cita lagi nih aku nih. Jadi orang marketing nih, mau. Iya nih. Jadi Ya. kalau kita ngomongin tujuan perusahaan apa sih? Profit kan, Profit, betul. untung, cuan lah ya, uang. Cuan. Tapi kalau misalnya kita kayak maaf aja satu perusahaan besar yang misalnya apa ya, memproduksi suatu apa energi, tapi mengambil dengan cara yang salah, misalnya dia tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, dia baru 10 tahun atau 15 tahun mengambil keuntungan, tiba-tiba terjadi bencana. Nah, itu berarti dia udah apa sih, jangankan dia ngambil untung yang banyak, mungkin dia harus ganti rugi. Jadi buntung ya. Nah, jadi buntung. Nah, Heeh. tujuan green marketing sebenarnya apa? Untuk supaya bisnisnya sustain. Sustain, oke. Jadi nggak cuma setahun, 2 tahun atau 10 20 tahun, tapi bisa long Long term last, gitu ya ya. long term Oke. gitu. Jadi ya itu sebenarnya tujuannya sendiri nggak cuma ya especially ya pasti buat bumi kita ya tercinta, Betul, karena kan ini betul. kan tempat tinggal kita kan nggak mau 10 atau 15 tahun lagi kita apa buat nafas aja harus cari oksigen. Iya, aduh nggak Aduh, deh. jangan gitu, jangan yang oksigen, air aja ya. Air bersih Kalau aja ya. zaman nenek-nenek kita dulu itu udah kayak ngocorin keran udah enak lah ya air itu gitu kan. Iya, Itu bisa langsung direbus gitu kan. Betul. Kalau sekarang aduh kita mau cari perumahan yang rumahnya bagus, rumahnya bagus lagi apa? Airnya bagus aja Airnya, itu udah susah banget, udah kayak ya. ya Bu ini lokasi bagus tapi air gini ya, pasti aja air itu susah gitu sekarang. Aduh, Betul. semangat. Nah itu jadi tujuannya tuh untuk sustain, gimana caranya ya si industri bisa hidup berdampingan dengan manusia, bumi, semesta ini dengan harmonis lah intinya gitu. Oke, jadi tujuannya selain untuk menjaga si bumi juga untuk sustain dan profitable dari perusahaan yang Iya. pebisnis itu ya. Jangka panjang. Jangka namanya. panjangnya. Sip banget. Lalu kalau komponen dari green marketing itu apa aja sih, Bu? Ya tadi yang di awal. Jadi kalau kita ngomong marketing, Oh, yang tadi itu ya. nah orang-orang biasanya langsung ke promosi, iklan. Ya. Padahal ide itu sendiri tuh ide mau bikin produk apa, Oke. produknya seperti apa, desainnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, itu bagian atau dari marketing itu sendiri. Bahkan penetapan harganya, terus cara mendistribusikannya ke konsumen, terus juga baru nih akhirnya bagaimana mengkomunikasikannya dengan promosi tadi. Tapi yang paling hits tuh promosi tapi ya. Nah itu dia, orang marketing biasanya ujung-ujungnya kerjanya bagian situ, promosi and selling gitu kan. Oke, I see. Cuma sebenarnya dari ide itu sendiri itu orang marketing. harusnya ya. Ya. Kerjaannya anak marketing Iya. ya. Oke, thank you banget Bu Widya. All clear pokoknya nih tentang si komponen, lalu juga tujuan dan juga sebenarnya apa sih green marketing itu.
Setelah ini Yosi mau puterin lagu dulu nih ibu-ibu. Kenapa jadi ibu-ibu? Aduh, pokoknya Yosi mau puterin lagu buat Smartizen di luar sana supaya mereka tetap semangat menjalani puasanya. Gak apa-apa ya Bu? Oke. Kita langsung putarkan lagu dari Justin Bieber, mantan aku nih. What do you mean? So enjoy this music ya Smartizen. Smartizen biar mantan tahu katanya ya dari Three Composers. Ini kayaknya harus banget nih mantan-mantan, bukan mantan aku, mantan-mantan kamu mendengar gitu loh, biar mantan tahu kalau kamu sudah move on. Move on. Balik lagi ya di dialog siang sama Yusi dan Bu Widya, tentunya tetap membahas tentang si green marketing, terkhusus untuk mencintai bumi kita nih Smartizen. Keren banget tentunya topik kita kali ini. Langsung aja Yusi flip lagi kameranya ya, biar Bu Widya ini terlihat lagi di frame kita di YouTube channel kita, nanti tiba-tiba ibu hits aja kayak gitu. Oke, halo again Bu Widya. Halo, oh my god, I'm forgot to put out. Oke, halo again Bu Widya. Halo, balik lagi nih kita ya. Betul banget, nggak bosan ya Bu sama Yusi ya? Belum lah. Belum. Kok Ibu ngomongnya belum sih? Ibu kayak mantan aku lagi deh. Oke, nggak usah ngomongin mantan ya. Udah kita skip aja ya. Kita skip aja, kita move on aja ya. Kita tetap membicarakan tentang green marketing sendiri nih Bu. Kalau tadi kita udah banyak banget membicarakan tentang apa sebenarnya strategi marketingnya, lalu juga komponennya kayak gitu kan, dan juga tujuan dari marketing green marketing itu tidak hanya untuk bumi ternyata. Dan sekarang Yusi mau nanya nih, sebenarnya manfaat atau kegunaan dari green marketing ini di masa depan tuh akan jadi seperti apa sih Bu kayak gitu? Oke, nah nggak balik lagi, kita manfaat tadi ya. Manfaatnya. Nah, kalau tadi kita lihat komponennya, produknya, pricingnya, promotion sampai ke placementnya. Kalau kita semua komponen tersebut udah ramah lingkungan, nah otomatis kita dampak yang paling pertama itu kan mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Nah, karena green marketing ini sebenarnya kita induknya ya dari industri itu sendiri. Jadi nih gimana nih industri menciptakan produk yang ramah lingkungan, karena sebenarnya kalau kayak kita gini konsumen ya kan, kalau dipaksa atau misalnya in the end suatu saat nanti nggak ada produk-produk itu lagi dan kita sediainnya cuma produk ramah lingkungan, kita kan pasti akan memilih yang ramah lingkungan kalau kita punya. Sementara sekarang kita dipilihkan sama berbagai macam produk yang istilahnya mungkin baru sebagian tuh yang aware, oh yang ini eko nih, eko atau ramah lingkungan, yang produk ini enggak nih, tapi kita masih bisa milih dari segi misalnya, oh ternyata yang produk ramah lingkungan ternyata harganya lebih mahal. Nah, balik lagi ke situ, ya konsumen masih bisa milih dan akhirnya milih yang murah kan, ya kan? Ya ibu-ibu di seluruh dunia seperti itu kan. Calon ibu. Ya, amin. Nah, diharapkan nantinya ke depannya ketika semua industri sudah aware, udah istilahnya udah oke, kalau kita nyiptain produk ya harus ramah lingkungan, jasa harus ramah lingkungan, mau harganya lebih mahal sedikit ya nggak apa-apa, konsumen harus bisa terima itu gitu, karena kan konsumen tuh kan apalagi ya Indonesia ya mungkin ya khususnya dia maksudnya secara psikologis itu sangat mudah sekali terpengaruh gitu. Makanya kalau kemarin yang masih nyimak tuh yang digital marketing, nah ada kan influencer itu sebagai salah satu yang bisa mengefek sangat besar sekali. Itu dia. Makanya kampanye kampanye diet kantong plastik dan segala macam kan ngajaknya influencer kayak Dian Sastro, terus siapa lagi? Rio Dewanto tuh yang lumayan menggiat, atau Hamis Daud juga kan dia penggiat lingkungan sekali. Nah itu tujuannya apa ya, untuk mempengaruhi masyarakatnya. Nah iya, supaya kedepannya kita lebih aware, apalagi kan jumlah sampah Indonesia itu Masya Allah kan ya. Masya Allah sekali.
Apalagi di Bandung. Aduh, Di Banten juga sama. sama. Cuman kalau Indonesia itu Jakarta, Bandung, Bali. Oh gitu ya. Sampah plastik terbanyak di Indonesia. Aduh, kalau gitu aku agak kepo juga nih. Sampah plastik terbanyak di Indonesia adalah Jakarta, Bandung, Bali. Itu kan kota-kota besar ya, Bu ya. Iya. Apakah di kota-kota besar tersebut punya sistem pengolahannya sendiri nih? Karena kan sampah paling banyak. Bagaimana cara mereka mengolahnya gitu? Nah, sampai saat ini yang kita tahu, Heeh. ketika masalah sampah suatu daerah, pemerintah apa solusinya? Apa tuh? Cari tempat sampah baru. Really? Ya, untuk saat ini belum ada, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Oke. masyarakat kecil, Aha. malah mereka yang oke, kita daur ulang yuk. Daur ulang menjadi tas kayak gitu-gitu kan. Terus kita bikin bank sampah yuk, yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya daur ulang atau bank sampah dan segala macam itu totally nggak jadi solusi yang efektif gitu, karena ya mau nggak mau dengan jumlah sampah yang segitu bertontonnya itu, langkah yang kita lakukan apa? Berhenti menggunakan plastik. Plastik ya. Iya, industri harus berhenti menyediakan plastik. Betul Kayak sekali. Jadi Cuma polemik juga, pabrik plastik menyerap berapa ribu pegawai kan di Indonesia. Nah kalau benar-benar langsung berhenti kan nggak mungkin juga gitu. Ada permasalahan baru Nah nantinya. itu dia, masalah melahirkan masalah Betul kan. Nah sekali. itu makanya memang butuh waktu yang nggak sebentar, tapi sebenarnya bisa gitu. Oke. Kayak kalau kita lihat deh di supermarket ada beberapa minuman susu kotak yang udah ganti sedotannya jadi kertas. Yang kertas, iya. Ya, nah itu salah satu. Terus kayak makanan siap saji di Indonesia juga udah beberapa yang tidak menyediakan sedotan plastik. Betul Dan sekali sih. pakai ini juga kan sekarang kalau kita misalnya take away udah pakai green bag dia. Oh iya. Udah nggak ada yang Udah pakai nggak plastik ya. Iya. Memang ada beberapa sih, ya, cuman ya sudah mulai ya, alhamdulillahnya lah ya. Setidaknya ada progres lah ya, Bu, ya, Nah itu kayak gitu. dia. Perubahan yang berarti lah walaupun sedikit kan. Betul, walaupun sedikit, yang penting ada perubahannya. Oke, that's it Smartizen, all clear ya Smartizen. Jadi kamu harus banget juga nih, kalaupun kamu kan, tapi di sini kan tidak hanya sebagai kita yang akademisi ataupun industri yang penyedia plastik harus misalkan mengurangi itunya produknya, tapi dari Smartizen juga bisa ya Bu ya, Iya, untuk bisa sekali. menjaga bumi kita dengan cara ya tidak menggunakan plastik itu ya, memilih kayak yang tadi Ibu bilang, memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke, kayak gitu ya Smartizen, harus banget kamu pokoknya menjadi smart people, harus memilih yang ramah lingkungan. Kayak ini apa semboyan atau apa sih? Apa tuh? Tagline-nya Untilta, Smart and Green Campus Smart kan. and Green Campus. Nggak cukup kalau cuma smart, harus green juga. Harus green juga. Jadi ayo kita smart and green seperti tagline-nya Untirta ya. Baik kalau gitu, setelah ini sih mau puterin lagi lagu buat kamu semua di luar sana yang masih bekerja agar tetap semangat nih. Tapi sih mau ingetin lagi nih Bu, buat teman-teman semua yang udah join, udah nemenin kita itu untuk follow Instagram kita di @diauntirta atau di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta. Dan kalau misalkan kamu mau request lagu, curhat-curhat atau mau nanya langsung ke Bu Widianya di sini, boleh banget ke WhatsApp number kita atau di live chat kita sekarang di streaming kita ini di WhatsApp number dulu ya di 081 108 106 106 gitu ya. After this kita bakal puterin lagu dari siapa nih Bu maunya? Bisa request, bisa kirim salam. Bisa banget. Zaman 90-an banget ya. Tapi sekarang udah 2021 ya. Iya. Tapi pokoknya tetap harus ada sih salam-salam karena ada beberapa salam yang tidak bisa tersampaikan. Butuh Mbak Comblang ya. Oke ya. Dan di sini aku saya Comblang ya. So mungkin Ibu bisa pikirin dulu nih mau lagu apanya, nanti sih cariin. Tapi setelah ini sih mau puterin lagu Geisha dulu nih, yang selalu salah katanya. Aduh. So jadi music ya Smartizen. Okay, it's No Smartizen from Meghan Trainor ya, yang menemani kita sampai pukul 11.23 ini. Wow, nggak kerasa banget udah 1 jam setengah nih, hampir 1 jam setengah Yusi dan Bu Widya menemani siang hari kamu di dialog siang ya tentunya.
Langsung aja kita flip lagi kameranya biar bertemu Bu Widya lagi nih, membicarakan tentang mencintai bumi lah istilahnya kayak gitu ya kan. Jangan cintain dia aja, bumi juga harus kamu cintain. Aduh, kita flip dan say hello lagi. Hello again Bu Widya. Halo, lanjut lagi kita. Lanjut lagi tentu aja. Kalau misalkan tadi Bu Widya tuh sudah membicarakan tentang bagaimana kita mengurangi sampah kayak gitu kan ya. Tujuan, aduh banyak banget nih pokoknya. Sekarang Yusi lebih ke pengen nanya ini sih Bu, in general juga sih kayak gimana sih penerapan green marketing di Indonesia ini Bu? Kalau misalkan tadi kan ada si industrinya nih ya. Adakah perusahaan atau pemerintah daerah kota gitu lah istilahnya yang udah nerapin si green marketing ini di Indonesia atau memang sudah mostly mereka? Oke, kalau kita ngomongin pemerintah, yang paling hits atau yang paling viral kemarin ya tidak lain tidak bukan Pak Anies ya. Pak Anies? Pada akhir Desember 2019 kemarin tuh dia menandatangani Pergub ya soal diet kantong plastik ini. Jadi kalau nggak salah secara garis besar itu isinya melarang retail-retail modern dan juga pasar tradisional untuk menggunakan kantong plastik. Oke. Nah, itu peraturannya, pergubnya. Tapi pada kenyataannya, terutama di pasar tradisional itu masih sangat digunakan banget ya kantong Iya, plastik. itu dia. Apalagi yang hitam itu ya. Nah, apalagi kita belanja telur kan, belanja apa di pasar tradisional ya nggak inilah, kecuali mungkin dari kitanya sendiri, ibu-ibunya bawa. Jadi begitu bawa ya. si pedagangnya, ini kita telurnya Bu, oh saya bawa kantong plastik kantong sendiri. Nah itu kayaknya lebih oke deh. Mungkin kalau kita sebagian besar bersikap seperti itu, mungkin lama-kelamaan pasar tradisional pun ya udahlah nggak butuh plastik ini kan. Nah cuman ya mostly ya masih pada banyak yang lupa lah, sama termasuk saya juga masih kalau ke mana ya pasti lupa green bag-nya gitu kan. Green bag-nya. Nah, walaupun yang ngehitsnya itu DKI Jakarta, sebenarnya jauh sebelum itu udah banyak kota-kota yang menerapkan perwal, pergub tentang pengurangan kantong plastik. Nah, Bandung sendiri sebenarnya dari tahun 2012 dia udah bikin tuh perwal. 2012 ya? Ya, tapi lama. jatuhnya himbauan. Oh, himbauan saja. Nah, belum sifatnya memaksa kayak gitu. Baru sih kalau nggak salah Bandung itu baru tahun 2020 akan kayak misalnya menetapkan nih apa nih hukuman buat yang masih menggunakan dan apa yang tidak. Nah tapi kalau saya lihat overall semua ada 7 kota yang punya perwal dan pergub mengenai kantong plastik ini, diantaranya Balikpapan, Jambi, Samarinda, apalagi Bogor, terus Irian Jaya, apa sebutnya, kota Irian Jaya atau pokoknya bagian dari Papua ya, tapi kotanya gitu, kota atau kabupaten. Nah tapi dia sebatas melarang retail. Jadi memang fokusnya di retail dulu nih. Di retail dulu ya. Jadi retail modern jangan sampai dia menyediakan kantong plastik. Nah, tapi jatuhnya dia menyediakan green bag itu. Nah, itu udah mulai berjalan. Kalau itu mungkin agak sedikit mudah ya mengkontrolnya, karena kan kelihatan tuh retail modern yang besar kan. Nah, nggak mungkin tuh pas lihat tuh dia keluar pakai kantong plastik, itu lebih mudah mengkontrolnya. Jadi kalau sebagian besar mostly baru di retail modern diterapkan. Jadi kalau untuk di pasar tradisional agak sulit ya. Nah itu dia, kayaknya butuh effort lebih lah. Lebih, kecuali balik lagi kitanya yang sadar gitu balik lagi udah aja. Jadi mungkin kalau setahun 2 tahun bisa lah. Bisa lah ya. Yuk bisa yuk. Ayo menjaga semangat. bumi kita yuk. Mengurangi sampah plastik juga sangat besar soalnya manfaatnya ya. Iya itu dia. Karena juga kan untuk pengolahannya sendiri Indonesia belum terlalu fokus ke situ mungkin. Makanya kalau misalkan dari pengolahannya aja belum sempurna istilahnya seperti itu, ya setidaknya kita mengurangi dari limbah sampah plastiknya ini. Oke, that's it Smartizen. Lalu tadi disinggung juga tentang diet plastik. Iya bener ya, diet plastik. Kantong plastik. Diet kantong plastik nih. Gimana tuh si green marketing
pandangan green marketing terhadap si diet kantong plastik ini, Bu? Kalau dalam segi marketing ya mungkin ya? Marketing. Oke, sebenarnya diet kantong plastik itu merupakan salah satu campaign-nya. Campaign-nya ya? Campaign dari sebuah lembaga atau organisasi pencinta lingkungan. Oke. Jadi ada beberapa sih, nggak cuma Greenpeace, cuma ada beberapa kayak di Jakarta pun ada gitu. Maksudnya dia mungkin kayak yang besarnya itu kan Greenpeace ya, kalau untuk skala global. Tapi kayak kita di kota-kota itu ada pencinta lingkungan yang memang mengkampanyekan diet kantong plastik. Yaitu caranya apa tadi? Ya tadi melalui influencer tadi. Biasanya waktu sebelum pandemi ini mereka tuh kayak nongkrong lah di Senayan, di mana itu mereka kayak, ayo Bu, yang bawa kantong plastik ditukar sama green bag secara free. Itu salah satu usahanya. Itu keren juga sih usahanya ya. Hal-hal kecil bisa berefek sangat besar seperti itu ya. Nah tapi balik lagi udah nyampe di rumah si green bagnya jadi koleksi. Nggak dibawa-bawa lagi ya. Nah itu dia. Numpuk jadi. Mungkin ke habit ya. Iya betul. Kayak penelitian saya aja dulu itu, saya tuh meneliti di Carrefour Lebak Bulus. Boleh nggak sih sebut? Ya udah terlanjur ya. Salah satu retail. Oke. Salah satu retail modern di Jakarta, di Lebak Bulus. Nah, saya amati. Jadi ya balik lagi ke habit, dia menyediakan, si retail modern itu masih menyediakan plastik karena waktu itu masih tahun berapa ya? 2016 lah ya. Nah, tapi kalau saya lihat karena di situ lokasinya di sekitarnya tuh banyak apartemen yang dimana yang tinggal di situ warga negara asing kebanyakan. Nah itu kalau kita lihat si warga negara asing itu selalu membawa green bag. Jadi datang ke situ dia bawa sekitar 3 atau 4 gitu kan, untuk memisahkan fresh food, dry food, sama yang apa sih kayak Rinso yang tuh kan merek lagi kan, deterjen dan segala macam gitu kan. Iya. Nah itu kebanyakan warga negara asing. Justru yang kitanya, terus kalau ditanya tingkat pendidikan mereka rata-rata S1 gitu kan minimal. Tapi kesadaran mereka untuk bawa green bag itu ya masih kurang, karena apa ya, habit aja, belum kebiasaan gitu. Jadi ya selama si retail masih menyediakan, dan bahkan waktu itu sebenarnya mereka udah menetapkan harga untuk harga, iya. Jadi kalau si plastik Bu bawa ini nggak, bawa kantong nggak, berarti kena charge ya berapa, 1.000 gitu ya kalau berapa. Nah itu mereka ya nggak apa-apa gitu, kena charge 1.000 doang. Bener banget sih. Sementara si bule-bule itu kalau kesana tuh selalu bawa. Makanya kenapa di penelitian saya akhirnya hasilnya maksudnya berpengaruh gitu signifikan, karena responden saya di sana banyak negara asing. Karena ya itu lokasi ternyata, dan mereka bawa habit mereka dari luar. Habit mereka yang sudah istilahnya memisahkan si sampah-sampah kayak gitu kan ya. Bahkan di negara maju kan, kalau kita sekarang cuma organik anorganik kan. Kalau negara maju tuh udah kayak 3 gitu kan. 5 kalau 5 sih bahkan 5 ya. Kaleng, plastik, kertas, rumah tangga dan lain-lain. Wow. Iya. Ayo Indonesia, kita bisa yuk sekali lagi. Yuk kita yuin aja dulu ya. Dan tentu aja dari kitanya juga harus berubah, harus banget mengubah habitnya. Mungkin dari yang belum baik dalam hal pemilihan sampah, pengolahannya ya. Pengolahan juga penggunaannya. Mulai dari sekarang kamu udah membiasakan buat bawa green bag kemanapun itu ya Bu ya. Terus juga mulai memisahkan nih sampah-sampah supaya mudah juga diolahnya kayak gitu. Oke, that's all, dan sudah pukul 11.32 nih Smartizen. Mungkin setelah ini Yusi dan Bu Widya bakal terakhir talk nih, tapi setelah lagu-lagu yang bakal Yusi puterin tentunya. Gitu ya Bu ya. Oke. This is Yofi and Nuno, Bila Saja Kau di Sini. Ini kayaknya lagu galau-galau loh dari tadi loh Bu. Iya, ini nggak ada edisi Ramadan apa? Aduh, kayaknya Ramadan nanti sore kali ya. Oke, this is the music and enjoy ya Smartizen.
It's Yofi and Nuno ya yang menemani kita sampai pukul 11.37 ini. Seperti yang udah Yosi bilang di awal-awal bahwa it's probably gonna be our last talk dengan Bu Widya nih, karena sudah pukul segini Smartizen. Jadi mau tidak mau kita harus segera mengucapkan selamat tinggal kayak gitu, sampai bertemu lagi. Tapi sebelum itu Yosi mau mengajukan satu pertanyaan terakhir ke Bu Widya nih Smartizen ya. Ini lebih ke personal opinion Ibu aja sih ya. Lebih kayak ada nggak pesan atau harapan Bu Widya nih untuk Smartizen di luar sana supaya lebih sadar gitu lah akan pentingnya sih menjaga lingkungan dan juga diet plastik ini, Bu. Mungkin si green marketingnya kayak gitu. Oke, untuk para Smartizen ya ini anak-anak ini. Smartizen pendengar di FM, khususnya untuk gimana sih supaya kita nantinya in the future kita lebih baik gitu kan. Nah, kita inget nih bahwa sekarang aja berasanya udah lain nih, dari mulai cuaca, terus udara karena banyak sampah. Nah, dari situ aja kita pikir nih gimana nasib anak cucu kita nanti 10 tahun, 15 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Masih kebagian gak sih mereka oksigen gitu, masih kebagian gak sih mereka air bersih. Nah, dari situ kita sebagai konsumen, nah mulailah memilih. Kalau industri nggak bisa nyediain, kita berarti yang harus ambil langkah konkret untuk mengurangi sampah plastik khususnya. Mulai dari bawa lah sedotan stainless sekarang kan udah banyak tuh. Betul banget, lucu-lucu lagi. Nah, warna pink, warna biru, semuanya ada. Betul. Terus green bagnya, apalagi sekarang green bag udah unik-unik kan. Nah, kalau emang nggak suka sama yang disediain di retail yang bentuknya kaku-kaku, kayaknya sekarang banyak juga goodie bag yang memang didesain sekreatif mungkin ya buat anak muda bawa. Jadi kalau pergi ke retail depan kampus nih mau beli cemilan-cemilan, jangan lupa goodie bagnya, atau kalau sedikit ya udah nggak usah tolak aja plastiknya. Nah, biasakan bawa tumbler untuk minuman, mengurangi juga tuh. Sekali. Nah, yang kecil-kecil, hal sekecil itu pun ya insya Allah ya harapan kita ke depannya akan yang tadinya mungkin bertonton sampah kita mungkin jadi berkuintal. Setelah kuintal nanti mungkin akan turun kilogram. Ya kita Masya Allah sekali tuh harapan sekali. Harapannya ya. Betul. Dan mudah-mudahan bisa terwujud lah. Amin. Di 10 tahun atau 15 tahun mendatang. Ya itu yang kita ingat gimana masa depan anak cucu kita. Karena mungkin sekarang kita masih kebagian lah ya udara dan air bersih. 10 tahun 15 tahun mendatang who knows kan. Udara kita makin tercemar, air kita makin tercemar, industri juga istilahnya mau mulai udah terlambat mungkin ya. Jadi ya kita lah yang punya power gitu untuk memilih, oke saya maunya produk ramah lingkungan. Nah, di situ. Jadi mulailah untuk memilih produk ramah lingkungan ya Bu Iya. ya. Keren banget gak sih Smartizen? Keren banget dong, parah. Kamu harus banget jadi agent of change-nya berarti ya. Untuk mencintai bumi kamu, menjaga bumi kamu supaya anak cucu kita nanti merasakan hal yang sama. Indahnya sungai bersih bagaimana, segarnya menghirup udara bagaimana ya Bu ya. Oke, that's it. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan mungkin? Udah cukup aja ya pokoknya cukup, intinya jangan lupa untuk mengurangi konsumsi kita terutama plastik dan juga jangan lupa untuk istilahnya apalagi anak-anak pencinta alam ya tanam pohon atau hal-hal lain yang memang support supaya lingkungan kita lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke, that's it. Thank you banget Bu Widya udah nemenin Desi selama 2 jam ini loh. Kerasa nggak? Enggak banget ya. Namanya ngobrol ya. Iya, namanya ngobrol. Sampai Santai maghrib banget. kayaknya kita. Aduh jangan, sayanya nyap-nyap nanti.
aus kayak gitu. Thank you banget Widya, sekali lagi semoga ibu sukses terus, Amin, sama-sama Yusi. sehat terus, buat dedi bayinya juga. Oke. Aduh gemoy banget ya. Dan semoga salam juga buat keluarga di rumah ya Bu ya. Oke, Sehat terus Yusi. juga. Thank you banget. Semoga nanti kita bertemu lagi di lain segmen mungkin ya. Oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan ya diundang lagi nih. Jangan bosan kalau diundang dan ketemu aku lagi, oke? Oke, siap. Oke, thank you banget dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Widya. Waalaikumsalam. Oke, Smartizen, itu the last talk aku dengan Bu Widya ya, yang mengenai si green marketing ini untuk mencintai juga menyayangi bumi kita tentunya. Tapi tenang aja, masih ada sekitar 17 menit lagi ya, 17 menit terakhir. Jadi Yusi bakal temenin kamu selama 17 menit terakhir, dan kamu juga harus temenin aku selama 17 menit ini ya kan. Karena Bu Widya udah ninggalin aku, masa kamu juga ninggalin aku? Jangan dong, aku udah tinggal terus nih. Langsung aja, this is Adele, Set Fire to the Rain, and enjoy this music, Smartizen. It's Stitches from Shawn Mendes ya Smartizen, yang mengakhiri kita di siang hari ini tentunya, karena sudah pukul 12.05. Seperti biasa, Yusi selalu korupsi deh sama waktu, aduh. Oke, by the way, selama 2 jam ke belakang tadi Yusi udah bicara sama Bu Widya ya mengenai kampanye, lebih tepatnya ke green marketingnya ya Smartizen. Jadi kalau misalkan kamu nemenin aku dari awal tadi, udah tahu dong bahwasannya hari ini kita itu membicarakan tentang save and love our earth for better future nih. Jadi ya kamu harus mencintai bumi kamu seperti kamu mencintai diri kamu juga kayaknya ya. Oke, kita recap lagi apa aja yang udah kita bicarakan selama 2 jam tadi, kalau misalkan kamu mengikuti juga ya. Jadi green marketing itu bukan hanya kampanye atau promosi saja, bahwa green marketing ini memiliki komponen-komponen penting lainnya. Salah satunya itu kayak produk, lalu juga ada pricing, terus juga ada placement, dan baru ada yang namanya promotion. Jadi marketing ini tidak melulu tentang promosi ya, tidak melulu tentang iklan kayak gitu. Jadi dari ide pun produk apa, pricingnya, placement atau pendistributorannya itu dilakukan di marketing. Terkhusus dalam green marketing ini berarti produk apapun itu dimana dia relate banget sama yang namanya ramah lingkungan ya, lebih ke kayak gitu ya. Lalu juga tujuan dan dari green marketing ini sendiri ya, selain untuk menjaga bumi kita agar lebih indah lagi gitu loh, tanpa adanya sampah dan lain-lain, tentunya juga ada sustain dan juga profitable ke perusahaan-perusahaan atau pebisnisnya nih. Dan ini long term atau long last gitu loh, jadi jangka panjang kayak gitu ya. Terus juga ada juga yang mengurangi sampahnya nih, dari tujuannya tentu aja dong, karena kan sampah juga merupakan masalah yang besar ya di Indonesia, termasuknya terkhusus masalah sampah plastik ya kan. Maka dari itu sudah ada yang namanya kampanye diet kantong plastik nih. Kalau misalkan tadi Bu Widya mengatakan bahwa yang hits kemarin itu dari Pak Anies ya, yang menandatangani surat kontraknya bahwasannya di wilayah Jakarta atau DKI Jakarta itu harus mulai menerapkan tidak ada penggunaan sampah plastik atau kantong plastik di retail modernnya. Jadi lebih ke green bag-nya kayak gitu ya. Tapi ternyata dari diet kantong plastik ini itu sudah digalakkan sejak lama banget, sekitar tahun 2012. Tapi memang hanya himbauan gitu loh, bukan untuk kayak sebuah aturan. Jadi ini hanya sebagai imbauan, itu sih yang disayangkannya. That's why mungkin agak lambat progresnya dari green marketing ini ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ada proses dan perubahannya kayak gitu. Dan juga ya di diet kantong plastik ini tujuannya adalah mungkin melarang ya retailer modern itu dan tradisional untuk menggunakan kantong plastik. Tapi di sini catatannya adalah ternyata faktanya pasar tradisional ini agak sulit menerapkan untuk aturan diet kantong plastik ini ya saat desain. Karena apa?
karena ya sulit gitu loh, bagaimanapun ketika kita beli telur yang seperti tadi dibicarakan ya, kalau kita beli telur misalkan kitanya nggak bawa green bag, dan ya udah berarti si penjualnya menyediakan plastik kayak gitu, yang plastik hitam apalagi tuh ya yang paling hits banget nih di pasar-pasar tradisional. Itu seharusnya mulai dilarang dan ditinggalkan sampah-sampah seperti itu. Dan juga untuk harapannya sendiri nih dari Bu Widya ya, diharapkan Smartizen semua menjadi lebih smart and green sesuai dengan apa namanya tagline-nya Untirta ya. Jadi smart and green. Dan kalian juga harus banget memulai hidup dengan habit yang terpilih istilahnya, kayak ketika kalian memiliki sampah plastik ataupun sampah organik kayak gitu, mulailah mengolah sampah itu, memisah-misahkannya kayak gitu. Lalu ketika kemanapun bawalah green bag ataupun kayak reusable straw kayak gitu kan. Jadi kamu mengurangi lah setidaknya seton plastik mah ya ada lah ya dari diri kamu kayak gitu. That's all from me and Bu Widya tentang love and save our future, our earth for better future. So don't go anywhere. Thank you banget buat kamu juga yang udah nemenin Yusi ya selama 2 jam ini. Tapi jangan khawatir karena nanti di jam 3 sampai jam 5 Yusi bakal nemenin kamu lagi nih di Dialog Senja. Thank you banget, sorry kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata, and see you in the next segment.